Tentu saja Jaka Wening terkejut luar biasa mendengar keputusan Sekar Angin. Kesempatan emas untuk membebaskan Sekar Angin dari pulau berbahaya itu sudah terbuka lebar, namun justru ditolak mentah-mentah oleh gadis keras kepala itu. Ia mengenal betul watak adindanya sekali berkata tidak, sampai ajal pun takkan berubah. Kebingungan membuat dada Jaka Wening sesak. Ia lalu berkata kepada Ki Agramandala, Ketua Pulau Tengkorak, Ki, karena adindaku tidak mau pergi lebih dulu, biarlah perjanjian kita diubah. Aku akan mengajarkan ilmu pengobatan kepada Ki Agramandala. Setelah Ki memahami obat pelindung bagi penghuni pulau ini, barulah aku dan Adinda diizinkan pergi dengan bebas. Ki Agramandala mengelus janggutnya. Kerut merayap di alisnya, dan ia beberapa kali melirik ke arah Ratna Puspa, cucunya. Sebagai orang tua yang bijak meski jarang turun gunung, ia memahami bahasa hati cucunya. Sudah jelas Ratna Puspa jatuh cinta pada Jaka Wening. Dan di seluruh Pulau Tengkorak, tak ada satu pun pemuda yang pantas mendampingi cucunya selain pemuda hebat itu. Bagaimana mungkin ia merelakan Jaka Wening pergi? Tentu cucunya akan patah hati. Karena itulah ia hanya menggeleng pelan tanpa jawaban. Melihat keraguan Ki Agramandala, meluncurlah seorang pria tua bertubuh kurus dan berkepala botak penuh brewok. Di lehernya melingkar seekor ular merah yang tampak jinak. Dialah Ranubaya, tangan kanan Ki Agramandala dan orang paling berilmu setelah sang ketua. Berbeda dengan Ki Agramandala yang keturunan buangan asli pulau, Ranubaya adalah buangan dari Bukit Pelangi. Diasingkan puluhan tahun lalu karena kejahatan masa mudanya. Sejak menetap di Pulau Tengkorak, ia mengasah ilmu dan kini menjadi tokoh terkuat kedua setelah ketua. Ranubaya berkata sambil memanggil Ki Agramandala dengan sebutan Kakang, panggilan akrab yang tak berani diucapkan penghuni pulau lainnya. Kakang, mengapa bingung menghadapi dua anak muda ini? Mereka tinggal di pulau ini, maka mereka harus tunduk pada hukum pulau. Kalau mereka ingin menentukan nasib sendiri, silakan asal mampu mengalahkan kita. Ki Agramandala tersenyum lega, seolah mendapat jalan keluar dari kekusutan. Bagaimana baiknya menurutmu, Loti? Sederhana, jawab Ranubaya. Adakan saja pertandingan antara pemuda bernama Jaka Wening ini melawan Kakang. Kalau ia kalah, ia dan adindanya harus tinggal selamanya di Pulau Tengkorak sebagai penghuni tetap. Hei, botak, enak saja bicara. Sekar Angin menyela garang. Siapa bilang kakangku kalah? Kalau justru ketuamu yang kalah, bagaimana? Ketua kami kalah? Haha, mustahil. Ranubaya tertawa. Tapi andai itu terjadi, biarkan Jaka Wening mengajarkan ilmu pengobatan sampai kakang pandai. Setelah itu, mereka boleh pergi bebas. Bagus. Usul yang sangat bagus. Ki Agramandala berseru senang. Jaka Wening, aku mendengar di daratan para pendekar menyelesaikan masalah dengan mengukur kepandaian. Engkau pasti seorang gagah juga. Mari kita bereskan dengan cara itu. Namun Jaka Wening menggeleng tegas. Ki, aku tidak ingin menggunakan ilmu untuk kekerasan. Mengapa Ki hendak memaksa kami tinggal dengan kekuatan? Aku sudah bersedia mengajarkan ilmu pengobatan. Sudah sepatutnya Ki membalasnya dengan membiarkan kami pergi. Tidak, kita harus mengukur kepandaian lebih dulu. Ki Agramandala bersikeras. Belum sempat Jaka Wening menjawab, Sekar Angin sudah melompat ke tengah halaman. Ia mendongakkan kepala dengan dada membusung. Baik, kalau kakang tidak mau, biar aku yang melayanimu. Siapa takut pada orang Pulau Tengkorak? Aku ikut bertanding. Kalau aku kalah, lakukan sesuka kalian. Adinda, Jaka Wening menegur. Aku tidak takut, kakang. Sahut Sekar Angin membara. Ki Agramandala lalu memberi aba-aba. Ratna Puspa, lawan gadis liar ini. Ratna Puspa berdiri, namun berhenti ketika terdengar suara Jaka Wening. Ratna Puspa, jangan bertanding. Kita tidak saling bermusuhan. Ratna Puspa bimbang, menatap Jaka Wening, lalu kakeknya, lalu kembali duduk. Kungkung, aku tidak mau bertanding. Mereka bukan musuhku. Ki Agramandala terbelalak, namun bukannya marah ia malah tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kau lebih patuh kepadanya daripada kepada kakekmu sendiri. Sikap itu membuat hati Sekar Angin makin panas. Tadinya ia berniat mengalahkan Ratna Puspa agar Jaka Wening melihat kemampuan dirinya. Namun ternyata Ratna Puspa mematuhi Jaka Wening sepenuhnya. Tambah bergejolaklah hatinya. Baik, kalau cucumu tidak berani maju, kau saja yang maju. Ayo lawan aku, Putri Bukit Pelangi. Tantangnya lantang. Wajah Ki Agramandala memerah. Bagaimana mungkin ia menghadapi gadis sebaya cucunya? Itu hanya akan mempermalukannya. Biarkan aku yang menghadapinya. Kakang,
kata Ranubaya sambil maju. Ki Agramandala mengangguk, namun berpesan, jangan sampai ia terbunuh. Cukup berikan pelajaran. Baik, Kakang. Ranubaya mengayunkan kaki. Tubuhnya melesat bagaikan anak panah, ilmu ringan tubuhnya menggetarkan halaman. Jakawening cemas, namun tak dapat menghentikan pertempuran. Ia tahu Sekar Angin hanya akan semakin nekat bila ia ikut campur. Sementara itu, Sekar Angin menatap Ranubaya dengan sikap mengejek. Pertandingan ini juga menentukan perjanjian tadi, bukan? Kalau aku menang, kami pergi dari sini. Tidak, jawab Ranubaya dingin. Pertandingan ini hanya untukmu. Kalau kau menang, kau boleh pergi. Kalau kalah, kau menjadi muridku dan tinggal di pulau ini selamanya. Setan alas, siapa takut padamu? Sekar Angin membentak. Adinda, tanpa bertanding pun kau boleh pergi, teriak Jakawening. Tidak, Kakang, pergi begitu saja tidak terhormat. Aku tidak sudi menerima kebaikan Pulau Tengkorak. Jika aku pergi, itu karena kemampuanku sendiri. Ia lalu menantang. Ayo, kakek botak, keluarkan semua ilmumu. Bocah sombong, sambut ini. Ranubaya menggeram. Ia maklum gadis itu adalah putri Bukit Pelangi yang tentu memiliki ilmu tinggi. Maka sejak serangan pertama, ia sudah mengerahkan tenaga dalam sepenuhnya. Apa sebenarnya rencana yang ia sembunyikan di balik kebohongannya? Ikuti terus kelanjutan ceritanya ya. Jangan lupa subscribe.